Ada sebuah gunung yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Katanya, di puncaknya ada seorang raja besar yang tidak mati. Dia moksa. Namanya Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya adalah raja terakhir Majapahit. Kerajaannya runtuh karena perang saudara dan datangnya agama baru. Daripada rakyatnya ikut menderita, beliau memilih mundur dan naik ke Gunung Lawu. Bersama 7 orang patih setianya, beliau bertapa di puncak. Sebelum pergi, beliau ninggalin pesan ke rakyatnya. Jaga alam, jaga persatuan, dan jaga adab. Dan pada malam 1 Suro, beliau moksa, menghilang ke alam gaib. Tapi jiwanya tetap menjaga tanah Jawa. Sampai sekarang, orang ziarah ke Lawu bukan buat pesugihan, tapi buat ngalap berkah ajarannya. Puncak 1, Hargo Dalem, ajaran kepemimpinan, yang berarti jadilah pemimpin yang mengayomi. Makanya banyak pejabat dan guru datang buat meminta ketenangan. Puncak 2, Hargo Dumiling, ajaran ilmu, yang berarti tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Tempat para santri dan mahasiswa bertapa sebelum ujian. Puncak 3, Hargo Dumilah, ajaran pengorbanan. Artinya, relakan ego untuk kebaikan bersama. Disinilah Prabu Brawijaya melepas mahkotanya. Juru kunci bilang, Lawu itu guru, dan beliau mengajarkan sabar lewat dinginnya, ngajarin ikhlas lewat kabutnya, ngajarin kuat lewat tanjakannya. Ada kisah nyata dari seorang pendaki. Sebut saja Mas Darman, seorang pendaki asal Solo. Dia naik ke Lawu pas lagi banyak masalah. Punya utang, di PHK, yang akhirnya membuat keluarga berantakan. Di pos 3 dia nyasar dan duduk sambil nangis. Tiba-tiba ada bapak tua bawain teh anget. Bapak itu bilang, "Le, Gunung Ki orang nguji awakmu. Gunung Ki ngajari awakmu." Artinya, gunung ini nggak nguji kamu. Gunung ini ngajarin kamu. Besoknya Mas Darman ketemu jalan dan lalu turun. Tak lama, 6 bulan kemudian usahanya bangkit kembali. Dia bilang, yang ngubah bukan gunungnya, tapi pikiran saya setelah dengar perkataan kakek itu. Jadi, Gunung Lawu itu bukan tempat mistis buat cari pesugihan, tapi Lawu itu tempat buat pulang ke diri kita sendiri. Contohnya seperti 3 hal yang bisa kita petik. 1. Kepemimpinan, mengayomi, bukan memerintah. 2. Ilmu, dipakai buat kebaikan, bukan kesombongan. 3. Pengorbanan, lepaskan ego demi orang banyak. Sampai sekarang, tiap 1 Suro, ribuan orang naik, bawa doa, serta bawa bunga. Bukan minta kaya, tapi minta hati yang tenang. Karena kata orang tua dulu, gunung setinggi apapun, kalau hati kita tenang, semua terasa ringan. Jadi, buat kalian, apakah sudah pernah ke Gunung Lawu apa belum? Pengen naik bareng siapa? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe buat kisah legenda Nusantara lainnya.